Selamat datang di Inspirasi Belajar. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam tata bahasa Inggris, yaitu modal verbs. Apa itu modal verbs? Sederhananya, modal verbs adalah kata kerja bantu yang memberikan makna tambahan pada kata kerja utama. Mereka berfungsi untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, atau izin. Nah, di antara banyak modal verbs, penggunaan can, could, dan frasa be able to seringkali menimbulkan keraguan. Meskipun ketiganya memiliki arti dasar yang mirip, yaitu mampu atau bisa, perbedaan konteks penggunaannya sangat krusial. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang topik ini untuk memastikan kita dapat menggunakannya dengan akurat. Kata kerja modal can adalah yang paling sering kita jumpai. Penggunaannya terbagi menjadi dua fungsi utama. Yang pertama, untuk menyatakan kemampuan atau ability di masa sekarang. Ini merujuk pada keahlian atau keterampilan yang kita miliki saat ini. Contoh, the new software can process data very efficiently. Perangkat lunak baru ini dapat memproses data dengan sangat efisien. I can speak fluent Mandarin. Saya mampu berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Kedua, can berfungsi untuk meminta atau memberikan izin permission. Contoh, can I see the report? Bolehkah saya melihat laporannya? We can access the server from our laptop. Kita diizinkan untuk mengakses server dari laptop kita. Penting untuk kita ingat bahwa can hanya memiliki dua bentuk tenses, yaitu present, can, dan past tense, could. Untuk mengekspresikan kemampuan di luar tenses tersebut, kita menggunakan be able to. Contoh, we haven't been able to resolve the issue yet. Kita belum mampu menyelesaikan permasalahannya. Di sini kita tidak bisa menggunakan can karena can tidak memiliki bentuk present perfect. Tom might not be able to come tomorrow. Tom mungkin tidak akan bisa datang besok. Di sini kita tidak menggunakan can karena can tidak bisa diikuti oleh modal verb lain seperti might. Berikutnya, mari kita bahas could dan be able to. Keduanya dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu, namun dengan perbedaan substansial. Could adalah bentuk lampau dari can. Kita bisa menggunakan could khususnya dengan kata kerja yang berhubungan dengan indera seperti see, hear, smell, taste, feel, remember, dan understand. When we went into the house, we could smell burning. Kita juga bisa menggunakan could untuk menyatakan kemampuan umum yang dimiliki seseorang di masa lalu. Contoh, my grandfather could speak 5 languages. Namun, jika seseorang berhasil melakukan sesuatu dalam satu situasi tertentu, kita harus menggunakan was atau were able to, bukan could. Contoh, the fire spread through the building very quickly, but everyone was able to escape. Api menyebar di seluruh gedung dengan sangat cepat, tapi semua orang berhasil melarikan diri. Was able di sini berarti mereka berhasil melakukan sesuatu dalam situasi tertentu. They didn't want to come with us at first, but in the end, we were able to persuade them. Mereka awalnya tidak mau ikut, tapi pada akhirnya kami berhasil membujuk mereka. Di sini, were able to menunjukkan keberhasilan bahwa akhirnya kami berhasil membujuk mereka. Nah, sekarang mari kita bandingkan dua situasi untuk memahami perbedaannya. He could solve complex mathematical problems.
Ini adalah sebuah kemampuan umum yang dia miliki. The problem was exceptionally difficult, but he was able to find the solution. Ini adalah keberhasilan dalam satu peristiwa spesifik. Lalu, bagaimana dengan bentuk negatifnya? Dalam bentuk negatif, couldn't dapat digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan dalam semua situasi, baik yang umum maupun yang spesifik. Contoh ketidakmampuan umum, my grandfather couldn't swim. Kakek saya tidak bisa berenang. Contoh ketidakberhasilan dalam peristiwa spesifik. We tried hard, but we couldn't persuade him to come with us. Kami sudah berusaha keras, tapi kami tidak berhasil membujuk mereka untuk ikut. Jadi, ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan couldn't tanpa perlu memikirkan perbedaannya dengan wasn't or weren't able to. Sebagai kesimpulan, berikut ini adalah rangkuman poin-poin penting dari pelajaran kita hari ini. Intinya, couldn't dapat digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan di masa lalu dalam semua situasi, baik itu kemampuan umum atau ketidakberhasilan dalam suatu peristiwa spesifik. Sedangkan be able to bisa digunakan dalam semua tenses. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat memudahkan kalian untuk memahami penggunaan modal verbs dari can, could, and be able to. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Inspirasi Belajar Bahasa Inggris.